Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat bonsai anting putri on the rock. Ini adalah batu yang akan saya gunakan. Ini kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, bahan anting putri ini awalnya saya stek sudah cukup lama, dan kemudian tadinya saya berpikir hendak membuat bonsai dengan expose root, tapi saya pikir dengan model seperti ini kurang indah, jadi saya putuskan untuk merubah gayanya menjadi bonsai anting putri on the rock. Nah, ini akan kita buka dan kita akan coba menempelkannya ke atas batu. Ini akarnya sudah panjang dan sangat kuat ya, karena sudah cukup lama. Saya stek di dalam air saja sudah lebih dari 6 bulan. Jadi perakarannya ini benar-benar sudah cukup kuat. Nah, kita akan coba menempelkan batu ke batang bonsai yang akan kita program ini. Teman-teman bisa menggunakan kawat. Fungsi dari pengikatan kawat ini agar bahan bonsai yang kita tempelkan ke batu ini tidak mudah roboh, dan agar dia mencengkram nantinya ke batu yang akan kita tempel. Sebab kalau tidak diikat, nantinya posisinya tentu saja akan berubah-ubah. Selain itu, dengan bergesernya posisi pohon yang kita tanam, tentunya juga dapat mengganggu atau merusak akar-akar muda yang nantinya akan tumbuh. Jadi kalau misalkan tidak diikat, kalau dia posisinya bergeser, tentunya akar-akar mudanya juga bisa ikut patah yang berada di dalam media tanamnya. Jadi sangat penting untuk mengikat bahan bonsai kita ini ke atas batunya. Teman-teman bisa menggunakan kawat atau pengikat lainnya. Yang jelas posisinya harus mengikat kencang ke batunya. Nah, teman-teman dapat nyimak bagaimana kita melakukan program untuk bahan bonsai anting putri on the rock ini. Nah, setelah kita mengikatnya, teman-teman bisa merapikan dari perakarannya, menata perakarannya. Teman-teman bisa memasukkan akar-akar yang kira-kira bisa dimasukkan ke sela-sela batu, sehingga nantinya saat akar-akarnya ini membesar, dia akan memegang erat pada batu-batunya. Hal ini tentu saja akan menambah keindahan dan kesan natural pada program bonsai yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan pot kecil saja. Keuntungan menggunakan pot kecil ini, kita mudah untuk mengatur nutrisinya dan mengatur kelembapan dari media tanamnya. Jadi untuk tahap awalnya kita cukup menggunakan pot kecil saja. Untuk media yang saya menggunakan pasir malang yang halus, karena pasir malang yang halus ini sangat bagus untuk proses perkembangan akar. Atau kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan media-media tanam lain yang mudah ditemukan di tempat teman-teman. Nah, ini kita akan menatanya.
menatanya di dalam pot, sehingga walaupun dia masih diprogram, bisa tetap kita nikmati keindahannya. Teman-teman bisa mengukur tingkat kedalaman atau setinggi apa batu yang akan kita benamkan di dalam potnya. Jadi penggunaan media tanam yang benar untuk tahap awal program ini sangat penting, karena pada tahap program ini kita perlu perakaran yang bagus, sehingga kalau nantinya kita tidak menggunakan media tanam yang benar, maka pertumbuhannya akan terhambat atau bisa jadi bahan program bonsai yang kita buat ini mati. Jadi untuk proses awal ini harus kita benar-benar perhatikan media tanamnya. Gunakan media tanam yang poros sehingga akar-akarnya dapat berkembang dengan baik. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita tempelkan ke batu. Untuk tidak stres, teman-teman mungkin bisa menggunakan B1 atau atonik, sehingga mengurangi stres pada bahan bonsai yang baru kita tanam ini. Untuk teknik-teknik membuat bahan bonsai anting putri ini dan juga untuk perbanyakannya untuk program bahan bonsai, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Nanti akan saya sematkan juga di deskripsi saya di video ini, sehingga teman-teman bisa membuat bahan-bahan bonsai anting putri ini sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam penikmat proses.